Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Sabrina dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syakuala. Pada video ini, kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati, khususnya tentang pelestarian flora dan fauna di Indonesia, yang mana materi ini termasuk ke dalam silabus sekolah menengah atas kelas 10 semester ganjil. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas karena memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tergolong tinggi. Indonesia terletak di kawasan tropis dengan temperatur udara serta curah hujan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, keadaan lingkungan abiotik dan biotiknya sangat bervariasi. Hal inilah yang menyebabkan munculnya spesies endemik yang hanya ditemukan di Indonesia. Beberapa contoh flora atau tumbuhan endemik di Indonesia antara lain sebagai berikut. Beberapa contoh fauna atau hewan endemik di Indonesia antara lain sebagai berikut. Dari beberapa spesies endemik di Indonesia yang telah dipaparkan, hal ini membuktikan kebenaran bahwa Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna yang sangat beragam. Sayangnya, masyarakat masih menganggap remeh keberadaan flora dan fauna tersebut. Ini sangat menyedihkan, mengingat telah banyak spesies langka di Indonesia yang akhirnya punah. Apa sajakah spesies langka, flora, dan fauna yang mendekati kepunahan atau bahkan terancam punah sehingga harus dilestarikan di Indonesia? Spesies flora atau tumbuhan yang mendekati kepunahan atau terancam punah yaitu bunga Rafflesia arnoldi, kantong semar, anggrek larat, edelweiss, bunga bangkai raksasa, pohon ulim, pohon cendana, dan lain sebagainya. Sedangkan spesies fauna atau hewan yang mendekati kepunahan atau terancam punah yaitu komodo, badak bercula 1, gajah Sumatera, harimau Sumatera, kakak tua, burung jalak Bali, burung cendrawasih, anoa, orang utan, rusa bawean, dan penyu hijau. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia menyatakan bahwa terdapat 904 total tumbuhan dan hewan langka yang dilindungi oleh negara Indonesia,
dengan rincian 787 spesies hewan dan 117 spesies tumbuhan. Untuk mencegah kepunahan berbagai spesies langka tersebut, pelestarian atau konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia perlu dilakukan. Pelestarian ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara ex situ maupun in situ. Pelestarian ex situ adalah upaya pelestarian dengan cara penangkaran, yang dilakukan bukan di habitat asli makhluk hidup tersebut, melainkan di luar habitatnya, seperti kebun binatang dan kebun raya. Kebun binatang adalah tempat hewan yang dipelihara dalam lingkungan buatan yang dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya. Contoh kebun binatang yang terkenal di Indonesia yaitu Kebun Binatang Bandung yang berada di Jawa Barat, serta Taman Burung dan Rimba di Bali. Taman safari merupakan salah satu jenis dari kebun binatang, namun terdapat perbedaan pada penempatan hewannya. Di kebun binatang, hewan ditempatkan pada kandang yang disesuaikan dengan ukuran tubuh hewan tersebut. Sedangkan di taman safari, hewan ditempatkan di area yang terbuka dan luas, sehingga hewan tersebut dilepaskan begitu saja, namun tetap dibatasi dengan pagar. Contoh taman safari yang terkenal di Indonesia yaitu Taman Safari dan Marine di Bali, serta Taman Safari di Indonesia yang berada di Jawa Timur. Pelestarian in situ adalah upaya pelestarian yang dilakukan secara langsung di alam atau di habitatnya, seperti cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Cagar alam adalah suatu kawasan yang keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya perlu dilindungi, dan perkembangan cagar alam ini berlangsung secara alami. Beberapa cagar alam yang terkenal di Indonesia yaitu Cagar Alam Rafflesia Taba Penanjung di Bengkulu Tengah, Cagar Alam Kersik Luwei di Kalimantan Timur, Cagar Alam atau Taman Wisata Alam Sibolangit di Sumatera Utara. Suaka Marga Satwa adalah suatu kawasan yang keadaan alamnya mempunyai keunikan jenis satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan terhadap populasi dan habitatnya. Suaka Marga Satwa yang terkenal di Indonesia yaitu Suaka Marga Satwa Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, serta Suaka Marga Satwa Harlu di Nusa Tenggara Timur. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, budidaya, dan pariwisata. Contoh taman nasional yang terkenal di Indonesia yaitu Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, serta Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatera Utara.
Sekian penjelasan materi tentang pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.